Halo Gobals, Ferry di sini dan setup meja seperti ini berarti kita saatnya tes Genshin Impact di salah satu smartphone yang kemarin sih cukup panas, cuma nggak tahu sekarang gimana, yaitu adalah Advan GX. Nah, Advan GX ini adalah saat ini ya adalah flagshipnya Advan yang punya spesifikasi cukup menarik, price point yang cukup menarik, dan yang paling penting adalah dia brand buatan lokal. Jadi ini supposedly the local smartphone of Indonesia hitungannya. Dan again yang seperti gue bilang punya price per performance yang cukup menarik. Selain itu juga Advan berani sampai pasang icon Genshin Impact di sini. Jadi gue actually hoping, sangat berharap sih untuk bisa jalanin Genshin Impact lancar di sini. Kalau enggak, ya you know. Well anyway, gue juga udah penasaran. Gue belum sempat main Genshin Impact di Advan GX ini. Jadi juga ini bakalan first time experience gue dengan Advan GX main Genshin Impact. Yaudah, without further ado, let's check it out. Ya, jadi ini adalah Advan GX-nya. Buat kalian yang belum nonton unboxing-nya, kalian bisa langsung klik aja di card di atas sini dan itu langsung ke video unboxing kita. So far, at least until now, gue merasa Advan GX ini cukup promising secara performance dan juga build quality. Ini bisa dibilang salah satu smartphone lokal yang building the hype banget in terms of quality and performance dan juga price yang cukup menarik. Nah, sebagai recap aja seperti biasa, Advan GX ini menarik karena dia dibanderol dengan harga cuman 1,799 juta saat pre-order waktu itu. Dan sekarang harganya tuh jadi 1.999.000. Basically dia berada di mid-ranger 2 jutaan walaupun dia namanya flagship dari Advan. Flagship itu bukan berarti performanya paling top notch, tapi flagship adalah smartphone terkelas atasnya dari brand tersebut. Nah, Advan GX ini kan paling atasnya dari semua seri smartphone Advan yang G series, G9 Pro, G5 Plus gitu-gitu. Dan GX ini istilahnya top kelasnya dari semua itu. Nah, yang membuat dia top kelas sebenarnya adalah SoC-nya yang cukup menarik. One of a kind di Indonesia yaitu Unisoc T618 atau Unisoc Tiger T618. Dan RAM sama storage yang menemaninya itu ada RAM 6GB serta storage 64GB. Di kelasannya dia, it's kind of flagship-ish. Karena kompetitor dia mungkin sekelasan Tecno Spark 7 Pro, Realme C Series, C21, apa sih sekarang? 21Y, 25S, sama 11 2021, like it's a lot. Tapi at this price, katanya Advan GX itu memberikan price performance yang cukup menarik. Oke, daripada ngomongin spec sheet down, kita lihat aja dulu dari benchmarking testnya. Kita juga udah sempat tes benchmark Antutu di sini. Dan si Advan GX ini punya value Antutunya cukup menarik di version 9 ini, Antutu version 9, yaitu di 234.052. Ini kinda above G80 dari MediaTek, tapi masih di bawahnya G95, G85. Dan dengan harga segini bisa dapat segitu, yang lebih tinggi dari G80 mah I'll take it anyway. Dengan catatan ini memang smartphone yang tujuannya bukan untuk hardcore user, tapi general user. Dan habis itu, aside from spec-nya ya, dia punya operating system tuh vanilla Android. Let's just give it a lot more fluid experience lah istilahnya. Android vanilla tuh cakep. Oke, balik lagi ke si Advan GX-nya. Advan GX ini nama aslinya adalah Advan 6801 atau Advan 6801. Itu model number-nya, dan device name-nya adalah Advan GX. Untuk prosesornya seperti yang gue bilang tadi ada Unisoc T618, prosesor prosesor Unisoc Tiger. Nah, itu dia namanya. Yang ditemenin sama GPU-nya Mali G52. Secara display dia cuman HD Plus aja, tapi angkanya agak aneh, 720 x 1640. Agak panjang ya, soalnya 6,8 inci ya kalau nggak salah ini ya. Gue agak lupa lagi berapa inci. Nggak ada spec sheet contekan GSM Arena kita kayak biasa, karena ini lokal banget. Dan nggak ada OM-nya ya, by the way. Ini pure Advan GX sendiri. Lalu di belakangnya ada 48 megapiksel kamera, 8 megapiksel
supposedly ultra wide harusnya, sama 1,9 megapiksel itu depth sensor. Lalu RAM yang digunakan adalah LPDDR4X. Not bad. LPDDR4X itu cukup kencang ya. Untuk kelasannya dia mid-ranger LPDDR4X itu udah standar. Sama yang kelas atasnya cuma ada LPDDR5. Tapi LPDDR4X, I'll take it anyway. 1866 MHz dengan RAM numbernya, value-nya itu 6GB, sekarang available 3,69. Dan internal storage-nya, nah ini agak mepet sih untuk kalah sekarang ya. Storage-nya ada di 64GB dan sisa cuma 24,5GB. Di sini kita udah install Proseka, Bandori, Genshin Impact sama Chot M. Jadi itu nanti juga akan coming soon, video terpisah. Storage mulai agak mepet banget, jadi kalau udah agak update lagi mungkin dan ini pun nggak kita pakai sebagai daily driver yang buat line, WhatsApp, social media dan segala macam, itu bakalan lebih hogging lagi sama storage-nya ya. Terus habis itu untuk si memory type-nya ini sendiri dia pakai eMMC 5.1. Jadi itu yang buat sayangkan, dia belum ngambil UFS 2.1 tapi masih eMMC aja. Tapi untuk RAM-nya sih oke, performa SoC-nya on paper dan on benchmark sih oke. Tapi tentunya nggak lengkap kalau kita nggak tes Genshin Impact. Karena smartphone ini diiklanin sama Advan GX tuh kuat main Genshin Impact. Kemudian dia juga nge-share video tesnya, cuman sayangnya video tesnya tuh cuman standar banget, pakai kaya, nggak ngelawan yang lain-lain, itu lawannya cuma slime doang gitu-gitu. Nah, jadi disitulah dimana kita bermain Genshin Impact-nya as proper as possible. I mean, biasanya kalau main Genshin Impact kan berarti grinding artefak, lalu daily boss atau weekly boss, atau mungkin ngerjain commission dan segala macam. Jadi seperti tes kita biasanya aja. Nah, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke Genshin Impact-nya. Saat ini Genshin Impact-nya detailnya dia di mana ya? Genshin Impact-nya itu sudah version 2.0. Jadi kita sudah unlock Inazuma juga, tapi gue masih explore Inazuma saat ini. Jadi mungkin nanti masih ada area-area yang masih agak terbatas banget lah. Gue juga belum unlock semua teleporternya, belum sempat explore banyak banget. Tapi as far as I can tell, Inazuma is a good place to explore untuk additionalnya setelah Liu dan Mondstadt selama 1 tahun, lama-lama bosen juga. Nah, untuk storage sendiri, di sini storage-nya sebenarnya makan cukup gede ya. Storage user datanya itu 12,77 GB dan app size-nya sendiri 1,25 GB. Itu sebabnya mulai agak mepet. Kenapa? Karena the application itself dari si Genshin Impact-nya aja sudah 14 gigaan. Dan ini seingat gue belum install language apapun, masih English doang. Jadi murninya aja udah segede ini. Bayangin kalau misalkan udah sampai dipakai daily driver, kayaknya bakal ngap sih storage-nya. Anyway, jadi ya kurang lebih itu overview tentang si Advan GX-nya dan juga Genshin Impact yang akan kita pakai tes kali ini. Gue juga cukup excited karena walaupun ini sudah di meja review kita semingguan, tapi gue baru sempat pick up Advan GX ini lagi untuk ngetesin Genshin Impact bareng dengan video ini. Jadi sama sekali belum gue cobain sebelumnya. Dan ya total segini version 2.0. Kita cobain aja langsung startup ke si Genshin-nya sebelum nanti gue mulai FPS meternya kita juga untuk bisa muncul di sudut kiri atas dan juga di atas ini buat kalian mantau juga sambil ngeliatin. Jadi kalian bisa dapat sedikit glimpse-nya. Udah ini lama sekali load-nya. Ya minusnya eMMC sebenarnya, dan juga sama satu lagi hal yang gue agak kurang srek dengan si Advan GX ini adalah antenanya untuk WiFi atau untuk wireless itu tipis banget. Ini kalian nggak tahu nih, bisa kelihatan nggak di sini, di atas sini itu cuma sekitar 1 atau 2 bar aja. Padahal smartphone lain di sini tuh bisa acquire kita punya wireless properly, at least sampai 3 bar atau 4 bar. Ini pun gue udah jump start dia dengan menggunakan hotspot. Tapi hotspotnya ini bukan bukan Indosat, bukan mobile data yang di hotspotin, tapi kita jumping si first media ke smartphone yang kemudian nge-hotspot. Jadi speednya memang nggak maksimal, tapi even though begitu aja, ini sinyalnya ngedropping banget. Oke. Well anyway, kita sudah di start screen-nya. Harusnya nggak ada update, kita bisa tes dulu, tekan untuk mulai. By the way, bahasanya di bahasa Indonesia, not sure why, kayaknya karena sistem language-nya kita juga bahasa Indonesia, demi properly ya ngetes ini dengan smartphone Indonesia, semuanya bahasanya Indonesia. Nah, di sini ada proses memeriksa data yang perlu diunduh, itu tergantung sama network dan juga eMMC sama flash storage-nya sendiri. Kalau flash storage-nya lemot, ya akan ikut lemot. Kalau internetnya lemot, akan ikutan lemot juga. Kalau dua-duanya lemot, ya lemotnya parah. Tapi untuk si Advan GX ini harusnya dia dapat opportunity untuk speed internet yang lumayan di
studio kita sekarang, karena kita sudah nggak pakai Telkomsel Orbit ataupun mobile data lagi, kita udah pakai First Media. Yang supposedly kalau misalkan di Tangerang di sini mah not bad lah ya, tapi ini lama sekali. Keburu ngantuk. At least biar gue bisa cut off dulu. Ini udah hampir 10 menitan tapi nggak bisa di cut off karena ini masih loading. Biasanya kita akan cut off pas udah entrance lagi, udah sama FPS Mitra gue udah nyala supaya enak buat lihat hasil benchmarking dan segala macam-macamnya. Tapi ini belum saatnya, I guess masih loading. Ya, suaranya hilang. Oh, itu dia. Oh ya, by the way dia bottom fairing speaker juga. Cuman kalau misalnya bottom fairing di sini tuh masih enak. Ketutupnya tuh di atas, jadi nggak langsung ketutup. Ini angle tangan kan begini. Kayak gitu. Dan ya, Advan GX so far sih I have to say ini adalah smartphone under 2 juta yang mungkin sangat recommended buat kalian yang butuh price per performance yang cukup oke dengan harga segitu. Tapi kalau misalkan bisa bump lagi, akan better bisa bump ke smartphone yang 3 jutaan. Sekarang 3 jutaan tuh udah dapat price per performance yang paling worth it menurut gue sih sejak adanya X3 Pro, kemudian F3, tapi F3 kan 5 jutaan, itu ke over budget. Tapi at least dengan X3 Pro, kemudian Realme 8 series, lalu ada Narzo 20 Pro, pasar 3 jutaan tuh udah not bad. Dan dengan adanya si Advan GX ini ngisi gap di 2 jutaan, I guess Indonesia punya opsi smartphone price per performance yang cukup oke, hampir di segala rentang segala rentang budget lah istilahnya. Cuman ya, Advan GX ini bakalan jadi sesuatu tes yang cukup menarik juga karena dia pakai Unisoc T618 atau Tiger T618 yang notabene nggak ada yang pakai di Indonesia. Ada satu lagi bukan temennya dia istilahnya, berarti kompetitornya dia dengan harga yang sedikit lebih mahal dengan storage yang mirip, kalau nggak salah RAM-nya tuh di cuma 4 GB, yaitu Realme C21Y. Ya 21Y kan ya, 21Y. Itu pakai Unisoc Tiger T610. Jadi itu di bawahnya T618. Harusnya secara clock speed aja sih. Arsitektur sama-sama pakai 12 nanometer dan juga GPU-nya pakai Mali G52. Itu harusnya nggak jauh-jauh beda amat. Tapi clock speed-nya bakalan berbeda banget. Oh, ada update kecil ya. Nah, ya sudahlah. Kita skip dulu di sini aja. Bakalan ada update kecil dulu ini sih. Cuman downloadnya bakalan agak sedikit ngadat karena antenanya dia. Jadi gua akan cut dulu di sini. Sebelum kita lanjutin sambil nyalain meternya setelah ini. Oke, sekarang semuanya udah ready to go setelah cukup lama. Ini berarti komplain terbesar Advan GX itu lama banget loadingnya. Ya ampun. Kita udah bisa masuk dan ini FPS meternya udah nyala. Everything at 30 FPS, CPU 14% dan GPU sekitar 27% dan kita mulai aja. Nah, seperti biasa di screen putih ini akan ada beberapa faktor yang berpengaruh di sini, yaitu internet connection kalian sama flash storage kalian model seperti apa. Kalau masih eMMC kemungkinan besar akan sangat lama banget, sama seperti tadi pas lagi memuat datanya. Tapi at least kalau internetnya oke, sedikit menolong. Oh ya, untuk baterai kita mulai di 92%. Dan ini akan kita mulai dengan settingan defaultnya aja. Kita belum lihat sih, defaultnya kalau nggak salah mungkin medium kali ya. Dan untuk suhu, I have to say ini udah agak hangat karena tadi pas lagi ngupdate aja. Mau kita lihat dikit berapa suhunya? 30. Wah, udah tembus 41. Cepet amat. belum mulai bahkan. Tapi itu tadi memang kita taruh di meja. Gitu ya, mungkin itu juga accumulate accumulate heat juga. Jadi that's also a case untuk dibantah kalau misalnya mentah-mentah ya. Nah, by screen sendiri ini dagunya tebel banget. Ini masih belum kelar loadingnya. Nih, di sini bagian eMMC-nya nih. Depan kan connection harusnya agak lama untuk finalizing rendernya dan juga cache-nya. Pertama kalinya. Gua agak lupa terakhir gue di mana, kalau nggak salah kayaknya masih di Inazuma. Hopefully nggak di depan musuh. Loadingnya lama ya. Anyway, ini dagunya tuh masih tebel banget sebenarnya di sini. Itu agak lumayan makan space. But then again, ini panelnya masih IPS level doang. IPS level sih kayaknya kalau nggak salah, gue lupa. Harusnya. Oh, teleport waypoint-nya belum diklik. Oke. Lagunya gini banget. Ya maklum ya, Inazuma belum gue keliling-kelilingin banget. Jadi banyak space yang masih banget. Anyway, kita coba cek dulu settingannya. Starternya kencang banget ya.
jitternya itu kencang banget di situ, dan kita nggak dapat flat 30 sih. Tadi naik turun banget. Grafik defaultnya adalah lowest 30 fps. Ini bahasanya Inggris banget ya, bahasa can we change to English? English, where's my English? Oh ini ya. Come on. Wow. Freeze. Oh udah. Jadi kalau misalnya kalian udah punya bahasa lain juga, kalian bisa manage di voice over filesnya buat ngurangin atau nambahin. Well anyway, kita sekarang ada di Inazuma dengan FPS 29 FPS, drop ke 15 tadi. Lalu tadi ngejitter, drop ke 0, 18, 19. Not really stable ya, I have to say. By the way, ini kita lagi di mana ya? Gue masih buta arah banget. Kita sedang ada di Kujo Encampment. Wow. It's kind of scary place, I guess. Ya, kita di Kujo Encampment. By FPS kita dapat 30 tapi nggak flat. Sering banget nge-frame, ngedrop frame-nya. Sampai dengan tadi terendah gue sempat lihat 15. That's really low. Dan ini di lowest 30. Gue not sure apakah akan nyaman main di sini. Of course ada satu problem juga. Ini anti goresnya gue masih bawaan, pakai anti gores bawaan. What? Apa ini? Pencet apa? Kan come on, just let me leave. God, lama banget ngomongnya. Hai ini story quest. Kayaknya gue ngeliat ada quest atau apa. Lama banget, NPC doang. What? Ya sudah, ke trigger quest I guess sepertinya. Tapi gue biarkan dulu ya. Ke trigger quest. Ini di encampment ini. I cannot say ini mulus banget. Tapi kalau buat jalan gini doang ya pasti masih bisa. Dan gue akan pindah ke satu area yang thundernya belum mau gue hilangkan. Ini keset banget, parah. Itu di yang sini nih, dekat statue sini. Itu partikel dari hujan dan juga petirnya tuh banyak banget. It's kind of nice to test di situ juga sih. Walaupun bisa berkurang, tapi itu sebenarnya kayak barometer teratasnya Genshin for now, bisa ngerender grafis segitu nggak sebenarnya. Makasih Eula. Wah, gila FPS-nya dropnya sampai 1 digit. 29, 19, 20. Wah, pas petirnya. Mana nih, kita panggil petir arti. Biar. Suka banget gue buat ngetes di sini, kayak nambahin partikel to there. Ya kita dapat FPS belasan, bahkan ini lowest 30. Come on, segini bingung sih gue mau dibilang playable nggak sebenarnya. Menurut gue untuk yang sudah existing player bakalan agak ngap juga kalau cuma belasan, karena bakal butuh respons yang lebih baik lagi dan segala macam. Kita keliling di sini cuma dapat rata-rata segitu. Wow, that's kinda low banget sih. Bahkan mintnya tadi nggak kepencet. Mint. Nah, itu performa ininya jeder. Hah? What the? Kok nge-lag langsung berdiri gitu kayak loncat, bukan nasi kan bangun dulu ya. Ya, kurang lebih sih gitu. Ini ada Hill Churl, kita bisa coba tes overworld-nya. Untuk tambahin lagi. Buset, nggak bisa pakai ulti jadi Oke. Wah, Iya, as expected sih dengan harga segini ya. Double ulti bintang 5 ngap. Gimana triple ya? Nanti kita cobain aja di domain favorit gue yang buat ngumpulin artefak dan gampang aja, ada cicir magi dan segala macamnya. Itu enak buat ngetes ini sih, tapi for now di di Higi Village ini sangat berat banget kalau udah mulai banyak petirnya segala macam. Ini pun kita belum ngetes masuk ke Wave Rider-nya, yang menurut gua Wave Rider itu juga bisa bikin tambah nge-lag lagi kalau kita ngedash terus plus hujan plus badai itu di area-area Inazuma bawah situ. Karena nge-boost lagi kan ada efek zoom-nya lagi si kameranya, rendernya itu multiple times. Dan G50 itu kuat atau enggak sebenarnya kuat, cuman pasti stutter banget gitu. Nah kita di Inazuma
kita dapat FPS sekitar 22, 30 lagi naik ya. Nggak rapi sih. Kalau kalian lihat meternya di sini ya, itu berantakan banget, nggak stable, flat gitu loh. That's kinda sad. Oh no. Tapi ya buat yang memang kepepet mau main on the go sih sort of bisa. Cuman mungkin bukan buat hardcore player yang spending time banget untuk multiple combos dan everything. Cuman buat yang mungkin sekedar apa ya, quick grind aja harusnya oke sih. Dan ini masih lowest 30 ya by the way. Kita udah sekitar 8 menit dan baterai kita sudah menurun 2%. Baterai, in terms of baterai much better si Unisoc T618 ini. Di konsumsi baterai sekitar 4 menit per 1%. Tapi nanti kita cobain, ini kan belum battle, belum apa, masih nunggu load segala macam. Dan ya kalau jalan-jalan dong di Inazuma lancar sih, masih oke lah. Starter banyak nggak gitu ngaruh, lebih flat di Inazuma daripada di Higi Village dan Encampment tadi. Jadi kita coba langsung aja ke Liyue buat lihat kayak apa. Dan ini screen response-nya ini banget. Not really that comfortable, nggak sesensitif itu ya. Again, ini bukan smartphone yang harusnya khusus gaming gimana banget sih, jadi is okay aja, cuman agak dusty gitu loh dari anti goresnya. Gue sangat encourage buat yang kalau beli ini anti goresnya ganti aja dari yang bawaan. Gue nggak begitu merasa nyaman. I mean it's a good protection buat first time itu, kalau bisa habis itu diganti aja. Wow, Liyue langsung drop ke 19 tadi kayaknya, kalau lihat 22, 25, 26, 13, 16 dan ngedrop lagi 22, 24. Nah, patah banget. Ya, di situnya baru render seperti biasa. Fidelity tentunya sangat amburadul. Dan kita jalan sini biasanya ada quest, bakalan hogging banget resource. Tapi sepertinya sejak 1.6 tuh udah better, nggak langsung starter. Situ kan ada questnya banyak. Cuman memang not the smoothest untuk budget segini. Kalau kalian ada kesempatan tuh dapet yang Dimensity, gue lebih rekomend beli HP yang Dimensity sih sebenarnya. Tapi T618 ini harganya of course lebih murah dari Dimensity 700 yang udah 5G. Jadi ya tinggal timang-timang sama budget lah istilahnya. Tapi ya jalan di Liyue, that's nice. Cuman 20-an FPS ke bawah, belasan bahkan. Berakhir Ramex ini, fidelity-nya juga drop banget. Tapi ya oke lah kalau misalnya buat daily grinding harusnya. Dan oleh karena itu, karena kita maunya daily grinding, kita cobain aja lawan Domain. Mana Domain tuh di atas ini, Dragon Spine. Ya screen-nya sih yang seret banget kayak. Kalau mau jadiin ini daily driver, pastiin aja rekomendasi gue ganti anti goresnya sih. Nggak enak banget soalnya. Ya tadi kita udah main nambah 2 menit, turun lagi 1%. Jadi kita kembali ke persentase 2-3 menit per 1%. Nah, itu kurang lebih angkanya sih. Cici, Eula, Cici ganti, perlu nggak ya? Oh ya, Cici ganti, di dalam aja nanti waktu setting. Cici kita ganti catching buat bikin reaction. Start di sini. Nah, pressing Dance of Steel ya nama ininya ya. Cici ganti dengan catching, mana catching? Dan start. Oh ya, by the way, gimana kalian kabarnya dengan full siapa sih saya, Ayaka? Kayak gue sendiri bahkan nggak nge-pull di kali ini karena justru sebenarnya kalau dapat off-rate gue seneng, bisa nge-constel Cici, nge-constel lagi catching. I'm fine with the off-rate anyway, tapi nggak tahu, takut di-spook aja karena gue lebih pengen Yoimiya nantinya. Yoimiya kan kayak ganyunya, bukan ganyu, Hutau tapi bow user itu pengen banget sih gue segitu. Ya udah, kita coba start aja. Ready, set, go. Dimana kalian pada loadnya? Ya nunggu dulu. Dan satu-satu. Not bad. Nggak selalu lemot itu ya ternyata. I've been through worse. Buset. Kencang banget damage-nya. Nggak. The defense-nya. Oh, Fenty-nya, ultinya belum kekejar. Kenapa? Oke. Ini kenapa Fenty-nya sakit banget ya? Oke.
Ya kuat lah kalau masih di domain ya. Domain doang nih masih kuat nih. Kalau di luar domain not sure. Ah lupa harusnya nyalain si. Ah nih. Ah sensitif banget screennya parah. Oke coba nih kita tigain. Iya masih kuat sih, 3 doang ya. Gimana FPS-nya? Ya nggak flat 13 naik turun tapi birunya tuh ya buat itu starternya ngejagging buat jeder. dan pengalaman gue tadi itu nggak enak buat di screen apa responsitivitas layarnya nggak sensitif dan juga inputnya sangat delay. Tapi oke lah, domain masih running, masih bisa jalan juga. Dan ya, not bad. FPS sih rata-rata kita dapat sekitar 20-an tadi selama domain, tapi setelah itu langsung jacknya ada banyak lagi. Ya guys, karena domain itu lebih close environment, bisa bikin rendernya lebih santuy, nggak sampai overworldnya. Tapi kalau kita lihat di ujung sini, di ujung sana, kalau di sini di meternya, itu pas lagi di overworldnya tuh stutternya cukup banyak yang garis biru itu namanya stutter. Cukup kencang sih, 0,0 ya angkanya cukup kencang. Tapi ya untuk low, dan ini rumputnya masih kerender loh by the way. Lowest sih agak 50-50 gua. Kalau kalian mau main domain doang ya guys, bisa ngangkat, itu pun domain nggak semua harusnya. Cuman responsnya agak not as nice dan ya gitulah. Oke, kita coba naikin aja dulu ke lowest 60 buat sekilas doang. Sebelum itu ke medium 60, baru ke highest 60, dan terakhir kita pakai cooler buat di lowest 30 dan juga highest. Nah, sekarang kita di 60, FPS-nya sih nggak ngangkat ya, cuma 23 doang. 18, 22, nggak ngangkat sama sekali. In terms of performance-nya, 60 FPS I guess not a viable option at this rate. Jadi bakalan nge-tweaknya di 30 aja, nggak ngaruh sih untuk 60 juga nggak ngangkat. 25, 26 nggak nyentuh. Tapi is okay sampai tahap-tahap tertentu. Kita keliling-keliling di Springvale pun ini masih oke. Masih bisa gitu paling nggak jalannya. Cuman kalau battle, ini nggak battle pun tadi waktu dia pre-render ujung-ujung itu berasa sih starternya. Dan ya kurang lebih sih itu settingan defaultnya si Genshin dengan konsumsi baterai sekarang udah 88%. Kita naik dari 8 ke 16 menit, berarti tadi dari 90. Ya, again sama masih di 2 sampai 3 menit per 1%. Nah, untuk suhu sendiri kita tes suhunya, wow sudah 42. Tembus ya. Tinggi banget. Tapi dia nggak all area sih. Di sini pas di SoC-nya memang 41, sekian, hampir 42. Tapi di area sekitarnya masih 39 segala macam. Tapi lumayan panas sih untuk segini. I mean, tangan gue aja udah keringetan. Tapi ya itu medium 30 dan medium 30, lowest 30 dan lowest 60 in terms of graphic. Ngangkat in certain areas si T618 ini not bad. Cuman area Inazuma tadi udah mulai berasa banget. I guess karena masih new. Dan Unisoc T618 ini sebenarnya nggak masuk dalam list rekomendasi Genshin juga. Mungkin karena total device yang pakai T618 ini belum begitu banyak. But it's okay. Ini alternatif MediaTek G series yang lumayan murah, dan untuk sebagian orang mungkin ini bakal menjadi entry level device mereka untuk dalam kondisi sekarang ya, terutama PPKM, COVID dan segala macam, untuk menghemat banyak daripada ngambil smartphone 2,5 jutaan. Bisa dapat di 1,7an is okay sih. Cuma mungkin Genshin Impact bukan primary game yang harusnya dimainkan. Better untuk produktivitas dan segala macam masih oke. Dan ya kurang lebih itu lowest 30 dan lowest 60. Habis ini kita akan naikkan ke medium 30. Sebelum itu gue akan refresh dulu memorinya biar nggak overheat kamera gue juga. Oke, kita langsung lanjut aja.
Untuk grafiknya sekarang kita akan rubah ke medium 30. Tapi untuk motion blur akan gue matikan karena gue sendiri mabok kalau ada motion blurnya. Dan ini di Overworld, kita sekarang masih di Springvale tadi. Gimana FPS-nya? FPS-nya 1 digit, 8, 12, 10, 21, 16 ya. Mudah sih habis babay itu. 21, 19, 13 ya. Secara FPS sih di medium babay sih, nggak gitu bagus. Jadi I guess tetap Lobos akan much better. Tapi kita coba dulu aja ke Liyue dan Inazuma buat lihat space-nya kayak gimana. Kalau misalkan ini, bener parah kalau misalkan kalian pakai 3 garis bawahan. Dilepas aja mendingan. Ini gue belum bisa lepas karena certain stuff. Dan apakah si Advan GX masuk ke Daily Driver? Mungkin enggak, tapi masuk ke collection kemungkinan iya. Karena ini unik sih. A new thing buat Advan. Oh, bukan, kok gelap? Pada tutup, tapi mati lampu. Mati lampu dong, render lampunya telat banget si Liyue-nya. Dan ya, di Liyue kita masih dapat belasan FPS aja, nggak bisa nge-push sampai 20-30. Makanya 60 nggak viable dan nggak worth it at this time. Mereka pun masih dipademin PLN dong, lampunya tadi masih pada mati kan. Gua sampai kaget kok mati lampu semuanya, something's wrong. Ya, di Liyue, di jalanan Liyue sini semuanya stay di belasan FPS aja. Not as nice as I thought. Kemungkinan, padahal gue pikir kalau misalkan Antutunya bisa nyampe 200-an, at least bisa ngejar G80 yang di sini tuh masih 20-an dengan kondisi medium 30 dan medium 60. Apalagi kan biasanya kalau yang sekarang-sekarang tuh dari refresh rate tinggi. Si Advan GX ini kan refresh rate-nya masih 60 dan HD plus aja. Harusnya bisa dongkrak lagi, tapi ternyata enggak. Dia mentok di 20 dan di belasan dengan segudang starter yang poinnya lumayan tinggi itu. Beberapa. Ya, kurang lebih itu di Liyue. Kita cobain aja ke Inazuma, habis itu masuk ke domain yang tadi lagi. Dan mungkin 1 kali boss battle kalau waktunya masih memungkinkan. Kita coba tes ke Higi Village dulu. Gue suka sih tes di Higi Village karena kadang suka ada partikel thundernya, kemudian masih ada rainnya dan segala macam. It's nice to have untuk testing. Walaupun harusnya kayaknya by quest bisa menghilangkan itu. Cuman I don't think so. I'm not currently wanting to do that. Oke, tadi kita baterai dari 88 ya. Kita sekarang udah di hampir 3 menit. Nurun lagi 1%. Jadi ya standar lah ya untuk konsumsi baterai. Patah sekali. 1 digit, 12, 1 digit lagi. Ya itu starternya parah banget di sini. Ya medium, jangan deh. Medium 30 jangan dilakukan kalau nggak mau ngap banget. Ini mainnya ngap banget sebenarnya. Coba kita biarin tilangnya setrum. Jeder. Kenapa ngisi darah ya? Apa kenapa makan ya? Padahal sini ada statue. Ya, di Higi Village medium 30 not as nice. Tuh, starter banget dan berpengaruh banget sih sama performa dan segala macam. Kita dari atas deh kali ini dari castle-nya di Inazuma City. Kenapa namanya Inazuma City ya? Kota Inazuma. Nah, yang lagi mah Mondstadt. Ini bukan Mondstadt City. And then Liyue City. Kayaknya Liyue Harbor sih. Mondstadt apa ya? Mondstadt? Gue lupa. Ya, ini kita sudah di castle-nya dan ada patungnya Yae kayaknya. Hopefully so, Yae. Dan performa ngedrop banget sih. Belasan FPS aja, nggak bisa sampai full 20-30. Dan di sini enggak, spoke too soon, tetap turun ke belasan. Sama di sini juga banyak yang mati lampu, belum pada bayar listrik. Ya, performa medium 30 is not as nice as I hoped it to be. Bahkan ini belum medium 60, cuma medium 30 aja. Cuman lagi in terms of playability, playable until a certain degree aja, nggak sampai ultimately viable buat dimainin segitu. Dan performanya kesian sih kalau dipaksain segitu. Bukannya nggak boleh, like it's up to you guys, tapi dalam tes ini gue melihat not too good untuk mainin medium 30, I guess. Kalau main tadi lowest 30, oke lah, masih sort of acceptable. 3 ulti pun masih bisa terima. Jadi
ya not bad gitu kan. Cuman if only bisa lebih aja. Again, cuma berharap banyak dari sesuatu yang udah murah, masa mau mahal-mahal, mau serba bisa banget sih. Coba kita hajar si siapa namanya, Hope of Flower ini. Sudah. Ya, battle sih masih bisa, cuman tadi cuma berapa ya, 20-an. Efeknya kalau idle tuh bisa sampai 30. Cuma memang starternya sih bejibun ya. Starternya tuh kadang berasa, kadang nggak berasa, tergantung kita lagi ngeh apa enggaknya. Tapi untuk FPS sendiri justru di sini bisa sampai 20-an, tapi kalau di Liyue sama Inazuma tadi cuma di belasan. Jadi kita coba aja boss battle di sini. Gimana hasilnya? Duh, salah mau mencet Venti punya. Ya udahlah. Ya udah, di sini biar nggak kena damage kita pakai Venti punya ulti aja. Nggak ngefek sih ya. Susah banget ngendalinnya. Oh no. Ya, hammer lagi. Des. Woi, come on. Iya. Malah delay ya. Oke. Nggak senyaman itu. Masih bisa playable masih, cuman ya nggak senyaman itulah. Dengan kondisi kayak tadi beberapa kali misstep dan segala macam. Could be better. Cuman ya kurang lebih gitu gameplaynya medium 30. Dalam waktu 8 menit kita berkurang 2%. Jadi again angkanya masih sama, dan untuk in terms of hitnya kita dapat 43 sekarang hitnya. Makanya udah cukup panas banget, kelihatan gitu. 43 derajat di SOC-nya, 43,5 bahkan. It's kinda heating up. Udah lumayan panas banget. Tapi last untuk di medium gua akan tes di domain untuk sekedar ngetes aja dulu. Walaupun maafkan video ini udah cukup running cukup lama karena awalnya aja buat loadnya lama banget. Ya, kita masuk domain aja biar nggak gitu lama. Setup karakternya sudah betul. Semoga dilancarkan. Oke, start. Come on. Cukup lama ya. Ya, paling kelemahannya sih kayak gini majornya kalau di smartphone harga seginian ya. Load time-nya bakalan cukup lama. Like even if that's normal karena ini cuma pakai eMMC 5. Ketika udah start di sini harusnya nggak gitu lama. I mean ini ya again. Permisi, punten, GoFood. Oke. Oke, terus oke, terus lagi penuh. Come on, nggak bisa ailing. Oh no. Oh no. nggak responsif untuk ininya ya. Gue menyayangkan tidak responsifnya touch-nya. Oke, nice. Iya, kurang lebih gitulah. Masih playable di domain, di overworld agak nyangkut. Cuman again problemnya masih di touch sensitivity-nya. Medium 30 ya oke lah
Untuk daily grind masih bisa dapat 20-an, tapi kalian lihat aja di sini tuh statnya banyak dan dia nggak stabil 30. Jadi please consider it juga kalau mau main. Dan dalam waktu 10 menit kita kehilangan baterai 3%. Again, hitungannya udah normal. Dan suhu sekarang harusnya masih more or less sama, 43-an. Yes, di sini harusnya ya 43-an. Udah agak turun sedikit 42, tapi kan kita cuma main domin soalnya. Ya mungkin taking off the load sedikit. Dan ya udah, kurang lebih itu tesnya untuk yang medium 30 fps. Yang sekarang kita akan tambahkan lagi adalah 2 tes lagi untuk highest 30 aja, nggak usah highest 60 deh, nggak usah muluk-muluk banget ke 60. Walaupun mungkin kita tes nanti 60 sebentar. Apa 60? Ya udahlah, kita 60 aja lah, highest 60. Mentokin kanan semua, matiin motion blur, dan kita terakhir tes pakai cooler buat highest 30 dan juga mungkin lowest 30, walaupun lowest 30 masih oke sih. Oke, jadi sekarang udah pada di reset dulu semua dan gue menambahkan finger glove biar lebih enak aja tadi mainnya, enak banget. Kita akan ganti dia ke highest 60 fps, ya much better kalau pakai ini ya ternyata. Dan motion blurnya akan kita off kan. Nah, untuk meternya sendiri udah nyala di atas, di sini harusnya, oh ya udah nyala. Dan bye-bye fps-nya. 14 belasan doang, 1 digit, oh no. Ya, again, ini bukan smartphone ini bikin buat highest 60 sih, of course. Jadi, still bisa nyala aja masih oke. Walaupun 15-an ya, 60-nya nggak nyala sama sekali. Ya, satu tes aja, kita ke Liwe aja. Biar nggak gitu makan resource terlalu lama. Lah, tetap aja. Awal-awal enak tapi responsnya tetap lama-lama di sininya. Ya ini karena gue yakin sih ini cara anti goresnya aja, like kalau dibuka mungkin bisa menghasilkan responsiveness yang lebih baik lagi, hopefully. Tapi ya untuk gameplay ya di sini buat full on gaming Genshin sih gue nggak rekomend, tapi kalau buat ya lah nyemplung. Kalau buat sekedar aja mah oke sih. Di sini kita dapat 12 fps, 11 fps dengan high fidelity seperti itu. Dapat berapa? Tetap belasan. Justru di higher 60 stabil ya, di belasan tapi stabilnya belasan. Stutter nggak ada stutter ekstrim kan tuh. Jadi makanya stabil di belasan, nggak naik turun banget. Malah kayak better main di never mind. Tadi 1 digit itu langsung nge-spike. Nge-spike ke bawah. Ya kalau mau main malah kayaknya highest kalau bisa stabil belasan versus naik turun 20 ke belasan, nah I guess I'll take highest seperti ini. Ya, kurang lebih ini di Liwe-nya untuk highest 60-nya. Not too bad. In fact cukup menarik. Untuk ininya gue naikin sedikit brightness-nya karena nggak kelihatan di bawah layarnya sini. Belasan, bisa stabil belasan. That's actually a good sign though. Yaudah, kita balik aja ke domain yang tadi. Apalagi nama domainnya gue lupa lagi. Yang di atas itu buat ngetes gameplaynya. Kemudian 1 kali boss, baru abis itu kita pasang coolingnya. Ya, performa hit I have to say udah nggak jauh beda sih dengan kondisi sebelumnya. Tapi ini kita belum main battle juga. Kita langsung masuk saja. Gue masih belum terbiasa sih dengan finger glove kayak gini. Kayak feel-nya nggak natural, kayak apa ya, masih nyonyonya gitu. Oke, kita start aja. Capek di loading ya sih sebenarnya kalau main grinding gini. Oke, kita mulai. Ini bisa langsung ventinya, ultinya nanti jadi lebih cepat. Kita langsung semua aja. Punten. Oh, there we go. Terima kasih MiHoYo, auto aim-nya kemana-mana. Bayangin di look-nya ngebuang apa? Ngebuang come on.
touch response-nya sih yang bakalan jadi masalah banget. Come on. Kenapa not switch ya? I see, masalah koneksi, sempat merah dong tadi. Loh, kapan pindahnya? Perasaan dia masih kena ituannya Fenty tadi. Lama banget. Come on, come on. Come on, come on. Di? Kayaknya sih, iya, responsnya sih yang bermasalah. Berapa lama tuh tadi? 2 menit kayak, it's never my number buat dominnya sampai 2 menit tuh kayak, deng. Ya begitulah kurang lebih sih. Itu juga karena koneksi juga sebenarnya. Some extra rolls lah di sini. Ya, itu highest 60-nya. Surprisingly lebih stable dari medium. Like, I can say kalau mau main domain, better main di highest 30 aja sih. Angka di sini nih. Nggak segitu rame jacknya, tapi memang cuman di 20-an dan belasan aja. Dan actually, that's kinda okay. Dibandingkan main maksain 30 di medium, dia paksa dia untuk 30, tapi kemudian dia nggak kuat, dia turunin lagi, kemudian naik nggak kuat, jadi lebih baik nggak kuatin gitu. Ya again, ini sama kayak faktornya di beberapa G series yang gue rasakan, dimana lowestnya itu oke, mediumnya not as much, tapi highestnya sort of better karena stuck di belasan FPS, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang, bisa kurang tapi nggak sebanyak itu kurangnya. Dan ya itu kurang lebih highest 60-nya. Kita main sekitar 6 menitan, baterai dari 85 ke 83, jadi ya 3 menit per 2%, per 1%. Lalu untuk suhunya sendiri, lebih adem ya, malah cuma 42 derajat, ya nggak nyampe 43 tadi, 42,9 mentok, 43,5, oke lah, masih angka-angkaan segitu. Kayak daripada main medium and then nge-throttle, I guess ya udah mending dia highest kayak gini. Dan ya udah, oleh karena itu kita reset satu kali lagi aja untuk ngetesin highest 60. Habis itu kita pakein cooler, apakah performanya bisa nambah, at least give it an extra FPS di domain dan juga boss battle setelah ini. Oke, sekarang coolernya udah nyala, sekarang udah di 4 derajat Celcius kalau di indikatornya. Terus kalau kita scan langsung di sininya, ya udah lebih rendah dari itu sih, 2 derajat doang. Jadi si coolernya juga udah siap. Kita tes lagi si smartphone-nya 40-an derajat, 42 I guess, sekitar 42. Dan yaudah kita pasangin aja. Ayolah, mati. Oh jatuh ya, ya sudahlah, nanti habis ini kita ke statue dulu. Dan ya, ini udah kita pasang si coolernya di Advance GX juga. Di Advance GX-nya kita, ini by the way kabelnya ketarik. Oh no, buset, pemain banget pada gampang kena petir. Ini apa gara-gara MiHoYo lagi iklanin Nazuma ya? Oh, dan hujan. Ya, kita kalau hujan drop banget sih FPS itu. Ngejank banget starternya. Kita ke statue dulu buat recover. Ya, ini suhunya langsung naik ke 12 derajat si fan cooler 2 Pro-nya. Tapi smartphone-nya langsung turun ke 30, bukan 40 lah, ini sekitar 40 derajat. Not bad. Always, gue selalu salut dengan fan cooler Pro. Kita recover dulu aja si catchingnya biar nggak ini. Ya, kalau hujan begini langsung ngedrop banget, belasan FPS-nya hampir single digit. Kayak di 12, 10 gitu. Tapi sort of stable dibandingkan medium yang tadi ngedropnya jauh banget, 20-an dan ke belasan. Jadi again, seperti yang gue bilang, akan much better kalau main di, main di highest daripada medium. Oke, di sini sudah tidak hujan. Kita full recognition. Gara-gara suaranya Eula nih. Kita coba tes saja domainnya lagi. Dan apakah kita dapat extra boost FPS-nya yang belasan tadi.
berkat si Fan Cooler Pro-nya. Saya sih kalau Fan Cooler Pro again ya, yang utama gue rasakan adalah kenyamanan bermainnya, bukan cuma soal throttling dan segala macam. Karena apa? Kan suhu smartphone ini jadi lebih dingin juga bodinya. Di gripnya tuh lebih enak, lebih solid juga, lebih mantep lah istilahnya untuk main gitu dibandingkan nggak pakai cooler. Jadi nggak cuma soal throttlingnya. Oke, let's go. Venti tinggal dikit, tinggal di charge aja elementalnya. Habis itu harusnya bisa burst. Come on. I'm seeing 20 FPS plus, jadi not bad. Oh, oke. Terima kasih akhirnya aimnya di look bener. Terus kita ke Eula. Nah, burstnya sih asik sih. Performance wise gue melihat power yang lebih stable di 20-an, walaupun tetap ada starternya nggak flat 20-an, tapi much better daripada wow, nice. Much better banget. 1 menit 23 detik ya. Much better banget sih. Kalau kita review dari FPS-nya masih di around 20 to belasan, 20-an ke belasan. That's actually not too bad dengan performa segini. Ya, always sih, cooler ini sangat membantu banget even di highest 60 ya, karena memberikan sedikit cooling di smartphone-nya juga. Jadi si CPU-nya juga bebannya nggak sebanyak awal. Tapi ya, not bad. Dan kita cobain satu kali lagi aja lawan bos, si Samsak favorit kita, Cryo Regis-Fine. Buat ngelihat damage output segala macam juga jadi lebih kelihatan. Di high 60 dengan cooling ya bungkus sih. Yang penting ada coolingnya. Even though ini kita ruangan ber-AC, tapi performance yang diberikan sih lebih not bad di highest dibandingkan ke medium. Walaupun jangan jalan di overworld-nya terlalu lama, gue rasa kayak better loncat-loncat aja antar teleporter atau domain. Kayak much better begitu daripada ngehogging resource segala macam. Bakalan kasih performance yang lebih stabil, why not kan? Ya, oke, kita sudah ready di tempat Cryo Regis-Fine ya. Ini kan di sini di overworld itu cuma bisa belasan. Nggak bisa sampai push 20. Kayaknya itu memang karena limitation dari render overworld-nya. Tapi kalau misalnya kalian by teleporter sih harusnya oke lah. Ini kita sekarang udah masuk ke Regis-Fine-nya. Gue melihat angka 20 belasan, nggak sestabil di apa namanya, di yuk bener dong, nah sip. Touch response sih yang jadi masalahnya. Aduh. Come on. Oke, nice. Dia tinggal kecepatan responsnya aja sih, karena ini render grafiknya masih di belasan FPS doang, nggak setinggi itu. Dikit lagi, come on. Ya udah. Damage outputnya Eula saya kecil sekali di sini. Dah, oke. Ya, kita seeing hanya belasan lawan Cryo Regis-Fine. Dengan jumlah starter yang sedikit lebih ada dibandingkan di domain, so ya, highest not so much lah, lebih baik balik ke lowest saja. Itu akan memberikan kenyamanan bermain yang lebih baik daripada maksa ngedorong ke apa namanya, ke highest. Dan itu juga harusnya kalau kita boost performance kayak gini, kita coba cari satu boss lagi aja kali ya. Gue juga gak tau sih, penasaran. Atau kita nunggu dia nge-spawn cuman lama 5 menitan, kita ke yang pyro aja. Dapat waypoint. Habis itu
gue bisa closing dan gue kasih pendapat lah. Ini mungkin salah satu video yang agak panjang karena gue suka ngetesin si Advan GX ini. Performance wise ya, again price per performance, Advan GX ini not too shabby dan ini smartphone lokal. Cuma memang kita harus catatannya catatannya harus sadar harga aja. Nggak mungkin bisa sampai highest mentok. Tapi ini kalau kita udah balik lagi ke lowest 30 ya, kita dapat flat 27 fps, 20-an fps maksudnya, itu bakalan lebih better. Tapi sebelum itu kita ganti dulu si Diluc sama Xingqiu. Kelihat cincin magenya ya. Naik ke puncak gunung, nggak tinggi sama sekali. Just let me go, come on. I'm way ahead of you, like you're just way behind. Let me buset. Just let me go. Oke, kita ganti Dilucnya sama Xingqiu buat ngasih efek ke pyronya. Xingqiu, come on, nge-freeze. Halo, ngehang. Woi, ngehang. Hoi, wah, kacau. Non responsif sama sekali. Wow, what? Halo. Nah, suhu 35 derajat, harusnya nggak mungkin sampai nge-freeze. Monitoring kita pun flat, jadi berarti si smartphone-nya nggak memberikan respons input apa lagi. There we go. Apa connection? Sampai ngedrop, bener-bener drop. Hah? What? System UI isn't responding. Wow. Nggak kuat apa gimana? Kita wait aja lah, biarin aja. Sampai segitunya, nggak kuat. Ya, itulah tesnya kita sampai agak lama ini ya. Supposedly sudah sampai puluhan menit atau hampir sejam buat ngetesin si Advan GX ini doang. Apakah harus sampai dipisah editnya 2 part? Nggak lah, nggak seru kalau dibagi 2 part. Although that's also an interesting idea. Jadi kita lihat aja deh nanti bakalan dibagi 2 part atau enggak. Bener kan sini? Iya. Shoot. Tapi sampai nge-freeze tuh astaga naga sekali ya. Oke. Ya karena efeknya pyro lagi. Kalau pengennya efeknya si dan tapi ya gitu. Performanya tadi sempat sampai crash dulu dong, astaga naga. Ya kurang lebih itu tesnya highest 60 fps-nya si lowest 30 fps-nya Advan GX pakai pakai cooler juga. Dan performance wise 50-50 sih gue di sini. Nggak sampai wow banget, tapi nggak sampai gimana banget. Tapi ya gue rapin ini dulu, and then kita kembali kesimpulannya. Kita ke kesimpulannya. Nah sebelum ke kesimpulannya dulu, suhunya si coolernya 11 derajat. Smartphone-nya a cool 36 degree, itu 36 derajat doang di SoC-nya. Ya again, cooler berpengaruh apa enggak sebenarnya tergantung tujuannya apa. Kalau lebih menghindari throttling dan segala macam, sebenarnya nggak sampai maksimal banget, tapi ya bisa gitu, maksudnya nggak bukannya ultimately nggak berguna sama sekali. Basah semua. Tapi ya gitu. Fungsi dari cooler beragam. Kalau gue sendiri lebih ke biar nyaman mainnya, tapi juga sekalian sih sebenarnya nolongin
SoC-nya untuk perform better dari hit performance-nya sendiri. Nah, again balik lagi buat ke kesimpulannya si Genshin Impact di Advance GX, gimana ya? Gue agak 50-50 sih di sini. Satu sisi ini adalah leap yang menarik untuk smartphone harga 1,7 jutaan, dan terlebih lagi ini adalah smartphone buatan lokal, smartphone lokal, brand lokal Advance Indonesia. It's a good thing buat Advance bisa mengoutputkan flagship sebaik ini di kelasnya, dengan kondisi kompetitor yang cukup fierce sekarang dengan adanya Realme dan kawan-kawan. Budget option yang diberikan sih cukup menarik untuk ini. Oh ya, by the way, baterai sendiri sekarang kita 78%, overall masih sama 2 menit, sekitar 2 menit per 1%. It's standard banget lah untuk Genshin Impact konsumsi baterainya sebenarnya sekarang. Dan ya, T618 good and not good at the same time. Secara performa grafis oke, tapi di tweak-tweak tertentu dia nggak maksimal. Jadi silahkan cari sweet spot kalian sendiri. Kalau sweet spot gue ternyata di highest 30 tapi pakai cooler, itu posisi nyamannya gue. Tapi tiap orang bisa beda-beda. Mungkin ada yang prefer di low aja biar lebih gimana-gimana. Tapi komplain terbesar gue di Advance GX ini adalah ke touch responsitivity-nya. Responsitivitas layarnya lah intinya. Jadi touch input kadang nggak terregister dengan baik, apalagi tadi waktu masih panasnya itu lebih ekstrim lagi, itu nggak terregister dengan baik. Dan kalau udah adem sih mendingan, jadi bakalan jadi pikir-pikiran juga kayak kalau udah throttling apakah pakai cooler ngaruh. Tadi sih nggak ngaruh, cuman ketika adem udah normal lagi. Beberapa kali inputnya nggak sesensitif ini, dan juga karena lagi intense battle nggak bisa se-fluid ini juga motionnya. Tapi kalau udah idle 30 fps lowest tuh udah santai banget nih, bahkan EULA-nya bisa dansa dengan tenang tuh kayak wow, not bad. Ya, intinya Advance GX kalau main Genshin apakah dapat approval dari gua? 50-50. Approval untuk full blown enggak, tapi untuk daily grind ya is okay lah. Set either ke lowest 30 atau kalau bisa pakai cooler ke highest 60, highest 30 is okay. Tapi pastiin cooler itu ketancap karena kalau nggak gitu nyaman. Konsumsi baterai ini udah much better banget karena T618 tuh udah pakai manufaktur 12 nanometer. Cukup power efficient, jadi ngikutin standar kita main Genshin rata-rata 2 menit per 1%. Tapi untuk koneksi wifi, koneksi antenanya not as good, jadi silahkan dipikirkan juga. Cuma kalau mungkin pakai mobile data, faktornya akan berbeda. Karena kan dia pakai mobile data langsung. Tapi kalau misalnya pakai wifi, ngap sih agak sayang ya. Karena wifi kan koneksi tercepat orang di rumah sekarang saat ini. Jadi ya gitulah kurang lebih. Kalau misalkan mau main pakai mobile data sih kuat-kuat aja. Harusnya bisa-bisa aja. Lebih stable atau enggak, gue not sure karena gue nggak mencolokkan, hampir jatuh, nggak mencolokkan mobile data di sini. Oh ya, sama satu lagi, agak ngeri juga tadi sistem UI-nya sampai crash di certain point. Gue not sure apa, dan nggak ada lognya juga. Gue nggak catat log atau apa-apa di sini. Jadi itu juga bakalan jadi faktor yang bisa membuat masalah juga. Nggak sering. Jadi tadi mungkin kita udah hampir sejam main tuh baru berasa. Tapi kalau udah setelah itu harusnya sih udah nggak muncul lagi. Ini udah nggak muncul lagi sih. Dan itu saat penggantian dari highest kemudian ke low. Apakah mungkin SoC-nya kaget atau mungkin gimana? Mungkin, sangat mungkin. Tapi ya gitu, kesimpulannya Advance GX is okay buat main Genshin. Not perfect of course dengan harga segini, tapi memberikan budget performance dengan value per performance yang ya cukup oke lah, up until a certain point, nggak sampai ultimately perfect. Jadi untuk Advance apakah pakai icon itu worth it? Iya, again gue bilang 50-50. Untuk yang udah mainan combo segala macam mungkin akan mikir juga, tapi untuk pemula yang lagi mau nyobain Genshin, it's okay kok main segini. I mean kalau masih di Mondstadt gue yakin lebih lancar lagi. Ya dah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan juga jangan sungkan-sungkan untuk langsung layangkan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Nggak mesti tentang Advance GX-nya, nggak mesti tentang Genshin Impact-nya, tentang apapun silahkan. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Di handle-nya itu @guigwicom, dan personal handle gue sendiri di @fsp+. Nah mungkin di situ kalian juga bisa
Terus komentar mau nanya segala macam silakan aja, bebas, nggak ada yang ngelarang. Anyway, thanks for watching and as always stay safe, stay healthy and have a nice day. Ferry, Eula, dan tentunya Advan GX buatan lokal, cintailah produk-produk Indonesia kan katanya. Is signing out. Harusnya nggak boleh pakai bahasa Inggris tadi. Ferry, Eula, dan juga Advan GX keluar. Aneh banget. Ya udah, ya gitu lah intinya. Ferry signing out. Bye bye. Warnanya kayak Eula ya, Advan GX ini yang putih biru gini. Udah, rotation masih sama.